Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. La ilaha illallah qabla kulli syai', la ilaha illallah ba'da kulli syai', la ilaha illallah yabqa wa yabna kullu syai'. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wanshur wahfaz wa ayyid nahdatal watani fil alamin wa ammir nahdatal watan ad-diniyatal islamiyah ala madhhabi ahli sunnati wal jama'ati ila yaumiddin bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati sahabat tiang, ya karena ide baru ngena sahabat kita tiang, tentu jaendah niki atau miak-miak. Bapak Wakil Bupati Lombok Timur, sanak tiang Bapak Insinyur Haji Muhammad Edwin Hadiwijaya MM beserta seluruh rombongan beliau. Mohon maaf takut salah menyebut, makanya tiang tidak menyebut secara rinci, tapi tanpa kecuali semua pelungguh tiang hormati. Dan kita doakan mudah-mudahan para pemimpin kita, Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati, sanak tiang Bapak Camat, sanak tiang Bapak Kepala Desa, dan seluruh pemimpin-pemimpin kita senantiasa disehatkan, diafiatkan oleh Allah, dan selalu diberikan bimbingan taufik hidayah untuk terus membawa kita kepada arah yang lebih baik, lebih sejahtera di bawah ridha dan barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Orang tua tiang, para penggelingsir, sepuh agama, sepuh masyarakat, para asatidz, para guru, para pendidik yang tiang muliakan dan hormati, para donatur dari penyelenggaraan acara pengukuhan sekaligus juga pemberian santunan kepada anak-anak yatim kita pada malam hari ini, rekan-rekan dari pengurus LKSA Jamaah Zikir Songan, ya, yang saya hormati dan banggakan, Bapak Ibu hadirin keluarga tiang, jamaah sekalian rahimani wa iyyakumullah wa hafizani wa iyyakumullah. Alhamdulillah wa syukrulillah. Pertama tiang mengajak pelungguh, mari kita meneguhkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita menguatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Menguatkan dan meneguhkan rasa syukur sesungguhnya menjadi satu bagian bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan keafiatan, memberikan kesejahteraan kepada tiang pelungguh jika tiang pelungguh betul-betul bisa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang dijelaskan oleh baginda Nabi dalam sebuah hadis, al-afiyatu fid dunya al-khams. Al-afiyatu fid dunya khams. Jadi keafiatan di dunia itu ada 5. Yang pertama al-ilmu, apabila kita memiliki ilmu pengetahuan. Yang kedua al-ibadah, apabila kita selalu ingin mengisi waktu
dan umur-umur kita untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ar-rizqu minal halal. Apabila sampainya rizki kepada kita, itu sampainya dengan cara yang baik. Sampai rizki itu kepada kita dengan cara halal. Yang keempat, kata Nabi, asyukru ala nikmah. Apiah di dunia itu, kata Nabi, adalah apabila kita pandai bersyukur kepada nikmat atau karunia Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima adalah as-sabru ala syiddah. Apabila kita bersabar, lapang dada, ikhlas menerima semua cobaan-cobaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kemampuan atau kebisaan kita bersabar di dalam menghadapi ujian dari Allah itu biasanya dipengaruhi dengan kemampuan kita bersyukur kepada nikmat. Artinya, apabila tiang pelungguh bisa mensyukuri nikmat, biasanya ketika kita diberikan ujian atau musibah, Allah berikan kita kesabaran. Tapi sebaliknya, jika orang tidak pandai bersyukur dengan nikmat Allah, na'udzubillah, maka biasanya ketika dia diberikan musibah, dia kadang-kadang tidak bisa bersabar. Bersyukur ketika mendapatkan nikmat, termasuk juga akan menyebabkan kita bersabar ketika mendapatkan musibah. Itu sesungguhnya, kata Nabi, apiah dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita di dunia. Mudah-mudahan amin ya rabbal alamin. Bapak Wakil Bupati, bapak-bapak dan ibu-ibu, jamaah hadirin sekalian rahimakumullah. Malam ini kita bersilaturahim. Malam ini kita berkumpul dalam rangka memperingati pergantian tahun baru Hijriah 1 Muharram 1447 Hijriah. Tiang sampaikan kepada pelunggu semua, wabil khusus kepada rekan-rekan para pemuda dan pemudi, inilah sesungguhnya yang menjadi milik kita umat Islam. Inilah sesungguhnya milik kita. Inilah sesungguhnya milik kita, maksudnya apa? Tahun baru Hijriah inilah adalah milik kita sebagai umat Islam. Maka karena kita merasa bahwa ini adalah milik kita, maka sangat pantas untuk kita sambut pergantian tahun itu. Jangan malah yang terjadi sebaliknya. Kita merayakan apa yang bukan milik kita. Begadang semalam suntuk. Iya, kalau begadang yang dia lakukan adalah hal-hal yang baik. Tapi kadang-kadang begadangnya semalam suntuk melakukan kadang-kadang hal-hal yang tidak bermanfaat, bahkan kadang-kadang perbuatan-perbuatan yang mengandung maksiat. Maka na'udzubillahi min dzalik. Kita sangat bersyukur Bapak Ibu, semeton Jarintiang, sebagai pemuda dan remaja yang tergabung dalam kelompok, baik itu namanya Pemuda Musholla Al-Falah ataupun rekan-rekan yang tergabung dalam Pemuda Zikir Songan, mengajak tiang pelungguh mengingat sejarah. Karena di dalam peristiwa hijrah itu ada nilai sejarah yang luar biasa. Di dalam hijrah itu ada strategi dalam perjuangan. Di dalam hijrah itu ada ikhtiar dan upaya membangun semangat, membangun himmah di dalam berjuang. Kalau bukan untuk Islam, Bapak Ibu, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tidak akan pernah mau berhijrah. Tapi semata-mata karena Islam dan semata-mata ingin memperjuangkan dan memperluas pergerakan perjuangan Islam, maka manhajnya, pendekatannya, strateginya adalah hijrah ke Madinah.
Maka ini yang harus kita pahami, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, sebagai umat Islam. Dan wajar kita sambut, wajar kita meriahkan. Makanya kita sebagai warga Lombok Timur bersyukur. Pemerintah kita, pemerintah Kabupaten Lombok Timur juga mengajak kita, masyarakat Lombok Timur, untuk bersama-sama merayakan, menyambut tibanya tahun baru Hijriah Muharram 1447 Hijriah tahun ini. Alhamdulillah. Dan mudah-mudahan ini membawa berkah. Mudah-mudahan ini membawa berkah, Bapak dan Ibu sekalian. Lebih-lebih lagi, Bapak Ibu, keluarga tiang senamian, kegiatan menyambut tahun baru Hijriah ini diajak Pelunggu Sami mengisinya dengan apa yang memang menjadi salah satu perintah di dalam agama, apa yang menjadi salah satu perintah di dalam Al-Quran, yaitu memberi perhatian kepada anak-anak yatim dan orang-orang lemah. Banyak ayat, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, yang menjelaskan tentang itu. Satu di antaranya, Bapak Ibu, tiang yakin Pelunggu Sami tiang hafal, yang namanya surah Al-Ma'un, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Padzalikal ladzi yad'ul yatim. Untuk amping kenana nono. Untuk ampe. Ya. Untung ya petoang. Arak modal ta pidato. Mun petoang ya kan darak modal ta. Apa makna dari dua ayat itu, Bapak Ibu? Masya Allah, tabarakallah. Ayat pertama Allah mengatakan, Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Allah Subhanahu wa taala bertanya, dan pertanyaan Allah itu nggak perlu dijawab karena tidak ada yang bisa menjawabnya. Apa kata Allah bertanya? Maukah kalian mengetahui orang-orang yang dikatakan pendusta agama? Mereka mengatakan dirinya muslim, mengucapkan 2 kalimat syahadat, mendirikan sholat, tetapi mereka dikatakan pendusta agama. Na'udzubillah min dzalik. Siapa pendusta agama itu? Pertama, fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Orang yang suka menghardik anak yatim. Menghardik, Bapak Ibu, nggih. Namanya menghardik itu bukan hanya memukul tubuhnya, bukan hanya mencubit pipinya. Termasuk bagian dari menghardik adalah ketika kita tidak punya perhatian kepada anak yatim. Apakah anak yatim kita bisa makan tiap hari atau tidak? Apakah anak yatim kita ada belanjanya atau tidak? Cuek, pelunggu, acuh tak acuh, pelunggu. Sambil pengena anang keluarga angku ke. Bo terserah ho, ajapin keluarga bertanggung jawab. Mudah-mudahan Anda paham Pak Wakil Bupati Basantiang. Tidak boleh kita seperti itu, Bapak Ibu. Ya tak kanggu. Ketika ada anak-anak yatim kita di kampung, ya, katakan marak gubuk tanene, gubuk bangket timuk jeru. Ada yang sakit, lalu kemudian kita tidak ada yang peduli, ahlaputa dengan gubuk bangket timuk jeru, bahkan dasar lepongnya berdosa. Kenapa kita berdosa? Berdosa. Kenapa? Karena ini tanggung jawab sosial, Bapak Ibu. Makanya lembaganya namanya Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak. Maka tiang bergembira, tiang bersyukur. Malam ini kita diajak, Bapak Ibu, pesyukur ina amat semeton jari batur-batur tiang ibajang tahu ida mikirangnya kegiatan nenek.
Di mana apa yang diajak tiang pelungguh memang kewajiban kita bersama. Kewajiban kita bersama. Memperhatikan anak yatim. Mudah-mudahan Allah terus menjaga LKSA ini. Nanti kalau kita sudah memperhatikan anak yatim, kita juga perhatikan kaum du'afa, orang-orang miskin kita. Apa yang diajak pelungguh Sami ini adalah apa yang menjadi perintah agama. Paling tidak kita mendapatkan dua hikmah, Bapak Ibu. Pertama, memberikan perhatian kepada anak yatim itu bisa menjaga kita dari bahaya dunia. Dalam satu riwayat dijelaskan, Bapak Ibu, Allah Subhanahu wa Ta'ala sering menyampaikan kepada malaikat, saking nakalnya manusia di permukaan bumi, Allah sering ingin menurunkan bala. Allah sering ingin menurunkan bencana. Tapi Allah tidak jadi menurunkan bala. Allah tidak jadi menurunkan bencana. Kenapa? Karena di kampung itu, di desa itu, di daerah itu ada anak-anak yatim yang diperhatikan oleh masyarakat. Maka tidak jadi bala itu diturunkan oleh Allah. Angkan munara ida anak yatim ta, ya marak basanta, atelayan kedah kedi, ya tak sabar nama semetun jaringgi. Ara ida abengelan idah kedi, tak sabar. Ya itulah ujian kita. Cintai anak-anak yatim kita, Bapak Ibu. Perhatikan anak-anak yatim kita. Kalau kita membantu anak yatim kita sendiri-sendiri, mungkin kita tidak mampu. Mungkin orang-orang tertentu dari pelungguh yang punya kemampuan membantu anak yatim kita sendiri-sendiri. Tapi kebanyakan kita tidak bisa seperti itu. Alhamdulillah, malam ini kita sudah memiliki LKSA Jamaah Dzikir Songan. Alhamdulillah. Gerakan ini, Bapak Ibu, insya Allah akan menjaga kita dari bala di dunia. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, memberikan perhatian kepada anak yatim, insya Allah akan mendatangkan sebanyak-banyaknya keberkahan dunia akhirat kepada kita. Berkah hidup kita, berkah rezeki kita, berkah keturunan kita, karena kita tidak mau melihat anak-anak yatim kita menjadi tidak karu-karuan. Karena itu tiang minta kepada pelungguh semua dengan toa tiang, para tokoh-tokoh, tokoh agama, tokoh masyarakat, Bapak Kadus, Bapak Kepala Desa, Bapak Camat, dan semua. Mari kita sama-sama memberikan perhatian kepada kegiatan yang dilakukan oleh semeton tiang yang ada di LKSA Jamaah Dzikir Songan niki. Siap linggih P? Iya, mak telah meslik nangkat P berjawab. Tuh kayak na tinggi lo pidato tentang itu ya lelah lo P tokol ran. Siap PP? Ya, dan suntek ya dan seger. Alhamdulillah Bapak Ibu, kita sama-sama dukung G. Kita sama-sama dukung. Kalau kita sendiri-sendiri mungkin kita tidak mampu, Bapak Ibu. Tapi kalau kita mengumpulkan, dari ini ada 5.000, dari ini ada 10.000, dari ini ada 50, dari ini ada 100, pegi takkah? 20 berapa tadi? 21 juta. Kenapa bisa terkumpul? Karena kita bersama-sama. Itu loh hikmahnya kita bersama-sama, Bapak Ibu. Itu hikmahnya kita bersama-sama. Maka ini penting kita berikan dukungan, G. Ini penting kita berikan dukungan. LKSA kita di sini itu bergerak dalam bidang memberikan santunan kepada anak-anak yatim kita. Insya Allah akan diberikan santunan setiap bulan, bahkan mungkin lebih. Di tempat tiang juga kebetulan Bapak Ibu, di Pondok Pesantren Riyadus Shalihin, itu sebenarnya sudah lama kita punya LKSA. Tadi tiang sempat sampaikan kepada beliau tadi, yang dari dinas sosial, lagu ya nawah ngurus LKS anta itu gen pondok karena tiang gelidung kanyan, iya, menyampaikan hajat umat, menyampaikan hajat masyarakat. Tetapi alhamdulillah kita juga bisa memberikan santunan, dan menjadi satu tradisi di pondok pesantren kami.
setiap tanggal 10 Muharram kita juga akan memberikan santunan. Mudah-mudahan kami bisa memberikan santunan kepada 110 orang anak yatim kita malam ini. Laun pe pada datang ke Lemhat Mudi timpa Riyadus Solihin. Itu sudah kegiatan rutin itu. Balago epioh pada anak mempuja engkak ke. Ita dah anak yatim duka. Itu Bapak Ibu, itu sudah menjadi tradisi. Dan di pondok pesantren kami Bapak Ibu, untuk tahun ini kita mau asramakan. Sebenarnya mengasramakan anak yatim sudah lama kita lakukan, tetapi ternyata tidak banyak yang mau tinggal di asrama. Makanya tiang sebagai khadimut thalabah di pondok mengubah kebijakan. Penting damele tepu itu bijajarim pe jari anak yatim gen pondok pesantren ta lek luar ke apa ada sekolah kanggo. Ndak mesti dia sekolah di pondok pesantren kita, dia boleh sekolah di Pancor, dia boleh sekolah di apalagi Sanawiyah Gelang Rapat, dia boleh sekolah di Sukamulia, silakan. Yang penting dia mau tinggal di asrama dan kita siapkan semua kebutuhannya. Terang arah EPPC ngena pagah piara kelip PK umpaman ini. Tahadus binikmatillah Bapak Ibu. Sudah ada 2 orang donatur yang menyatakan siap membantu tiang. Silahkan Pak Ustadz kasih tahu tiang berapa jumlah anak asuh kita di pondok, kebutuhan makan minumnya dari tiang katanya. Kan berarti kan tiang tidak mikirin makan minum, karena aku mikiran belanjaan dan anak yatim apa pikiran masa apa milih-milu. Menurut pemilih-milu jadi apa mau pahala. Kan marah nono, akan menpemilih mau pahala, ayo ikut. Dan yang sudah sampaikan sama teman-teman di LKSA Jamaah Zikir Songan ini, ngurus administrasi aku kan ngurusi anak yatim nite. Artinya anak yatim yang ada di LKSA Jamaah Zikir Songan ini juga insya Allah masuk dalam anak yatim yang diasuh di LKSA Al-Badru Alaina. Jadi kita tidak pisah, jadi kita satukan. Cemoh pot yang kita ide itu ngurus administrasi tiang mau soalnya tiang gelidung doang ya silahkan, nanti tiang mengelola mereka di pondok, nanti teman-teman di sini memperjuangkan administrasi dan segala macam tabarang-barang ini nama semeton jari, karena maratur tiang ibru ini adalah tanggung jawab kita bersama. Ini tanggung jawab kita bersama. Paham bling YP? Paham? Moh paham janto kakayana tinggi lalu no. Demikian dan terima kasih. Pilih bawa no. Logo noki dalam ngeren yang nenda no. Mudah-mudahan dak kanah kedi penyampaian tiang, mudah-mudahan bermanfaat nggih. Yang utama itu adalah mari kita bersama-sama memperhatikan anak-anak yatim kita Bapak Ibu. Insya Allah Allah Subhanahu wa taala tidak ingkar janji ketika kita memberikan perhatian kepada anak-anak yatim kita. Ketika kita memberikan perhatian kepada fakir miskin kita, Allah akan membuka pintu langit untuk semakin memurahkan rezeki kita insya Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Wabil akhir Bapak Ibu, mari kita tutup dengan sama-sama berdoa. Sebelumnya tiang ajak pelungguh membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. Tadi sebelum menyampaikan pengajian, tiang juga dibisik. Kebetulan salah seorang dari donatur ada yang dalam keadaan kurang sehat, ada yang dalam keadaan sakit. Tadu ayang, mudah-mudahan donatur tay dalam keadaan kurang sehat. Donatur kita yang sedang dalam keadaan sungkan atau sakit, mudah-mudahan segera diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala dari penyakitnya, kembali segar bugar agar bisa melaksanakan ibadah sebagaimana mestinya, dan juga terus memberikan perhatian kepada anak-anak yatim kita. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kedua, tiang laku keikhlasan P untuk membaca Ummul Kitab Al-Fatihah kepada keluarga kita yang meninggal minggu-minggu ini. Mudah-mudahan dapat ngicanin selamat gen dalam kubur dari nganang urusan da gen dalam kubur.
dajariang kubur dalik di sida Allah Subhanahu wa taala menjadi raudhah min riyadil jannah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an mubarakan marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan mubarakan hasanan ma'suma. La tada'illahumma fina wala minna wala ma'ana wala mayyadba'una syaqiyya wala matrudan wala mahruma. Allahumma barik lana wa li sahibil hajah. Allahumma barik lana wa li sahibil hajah. Allahumma qdi hajatina wa qdi hajati sahibil hajah. Allahumma balligh maqasidana, balligh maqasidana, balligh maqasida sahibil hajah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahu muwaffiqal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.